bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM bisa kembali hadir bersama saya Cynthia Gesino. Selama 30 menit ke depan kami akan sajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum kantor Berita Antara. Nah pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di G-Expo Kemayoran, Jakarta, di mana ada dua pameran dagang, yakni Expo Clean dan Expo Laundry 2017. Nah namun sebelum kita bahas lebih lanjut, ada informasi seputar kerajinan berbahan dasar limbah yang mampu menghasilkan barang bernilai seni dan tentunya menghasilkan ekonomis juga. Nah berikut liputannya. Di rumah sederhana yang ada di Jalan Pontianak, Ulak Karang, Kota Padang, Sumatera Barat ini, Erik Caniago dan teman-temannya memproduksi berbagai macam produk, seperti aksesori ponsel, lampu hias, hingga meja set. Semua terlihat mewah dan berkelas, walaupun terbuat dari paralon bekas yang didapatkan dari berbagai proyek bangunan, di mana paralon dibakar terlebih dahulu untuk membentuk motif alami. Barulah kemudian pria asal Sungai Garinggiang, Pariaman ini mengkreasikannya sesuai benda yang diinginkan. Ide memanfaatkan paralon bekas menjadi karya seni menurutnya setelah mendapatkan informasi bahwa limbah paralon sulit terurai di tanah, butuh waktu setidaknya 500 tahun. Sehingga berbekal pelajaran seni dan keterampilan yang didapatkannya saat menuntut ilmu di pesantren modern Gontor, Jawa Timur sejak tahun 2013, dia mencoba berinovasi. Sebelum kemudian memberdayakan mahasiswa yang memiliki waktu senggang dan ingin belajar berwirausaha. Nggak kebayang bagi saya anak cucu saya nanti ketiban sama sampah-sampah paralon. Akhirnya dimanfaatkan untuk hiasan sekarang ini. Khususnya seperti lampu hias, casing HP, tempat air, perjalanan, dan gelas-gelas. Di antara semua karyanya, lampu hias menjadi produk yang paling dicari, yang dijual dengan harga Rp175.000 hingga Rp2,5 juta. Pasarnya tidak hanya terbatas di Kota Padang dan sekitarnya, tapi juga ke berbagai daerah di tanah air, bahkan hingga ke Hong Kong yang membuatnya mampu meraup omzet hingga Rp10 juta per bulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kaleng bekas kemasan biasanya memang banyak yang terbuang begitu saja. Namun kelompok pengelola sampah di Dusun Rejosari, Desa Jogotirto, Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu memanfaatkannya dengan baik dengan mengubahnya menjadi miniatur skuter. Pembuatannya tidak begitu rumit, hanya membutuhkan kesabaran, keuletan, dan ketelitian. Mulai membentuknya dengan menggunakan mal, setelah itu bagian per bagian dirangkai dengan menggunakan lem, hingga membentuk miniatur skuter klasik. Di mana untuk sebuah miniatur skuter berukuran besar bisa menghabiskan 5 hingga 7 kaleng, kemudian dijual dengan harga antara Rp25 hingga Rp50.000. Sampah ya, Sen. Ini kan bisa dimodifikasikan seperti ini, dan kalaupun nanti ada harganya ini harganya lebih mahal. Kalau satu kaleng itu 1 kilo cuma Rp20.000. Kalau dari Vespa ini kan bisa Rp25.000 ini yang kecil ini. Tentu masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan sampah selain seperti yang dilakukan kelompok pengelola sampah Rejosari ini. Selain menjadi langkah jitu mengubah nilai jual sampah dengan berkreasi membuat sampah menjadi benda yang lebih bernilai ekonomi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. 16 tahun sudah warga Sungai Bundung di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat ini mengembangkan tanaman bougainville. Budidaya jenis tanaman bunga kertas ini kebanyakan dilakukan warga di seputar rumah mereka, yakni di kawasan Jalur Pantura, Jalan Raya Sungai Bundung, Mempawah. Budidaya tanaman bougainville yang dikembangkan warga ini bukan tanpa alasan. Selain pertumbuhan dan perkembangannya yang cepat dan mudah dalam hal perawatan budidaya,
Sisi lain yakni menjadikan sumber pendapatan lain. Selain itu, aneka tanaman hias ini juga menciptakan keasrian di tempat mereka bermukim. Aneka tanaman bougainville yang dikembangkan ini kebanyakan dibudidayakan melalui metode stek. Satu dari pembudidaya yang berhasil mengembangkan budidaya bunga kertas mengungkapkan, jika tumbuh dengan baik, biasanya aneka tanaman bunga kertas ini akan dibeli warga dari kota Pontianak dan luar daerah dengan cara memborong. Aneka bunga kertas ini biasanya dibeli para pelanggan dan peminatnya saat melintas di jalur Pantura, Kalimantan Barat. Aneka bougainville ini dibanderol dengan harga yang bervariasi, yakni berkisar mulai dari Rp5.000 hingga jutaan rupiah. Murah dan mahalnya harga aneka bougainville atau bunga kertas ini tergantung dari jenis dan bentuk maupun usia tanamannya. Ini sih maksudnya itu masing-masing sih tiap per rumah, dari rumah ke rumah ini hampir satu RT tuh tanam semuanya. Boleh dibilang satu RT 7 ini semuanya tanam. Istilahnya ada lah istilah untuk pemasukan orang RT kami itu ada dalam istilahnya untuk nambah-nambah istimewa uang belanja dari itu ada gitu lah. Budidaya aneka tanaman bougainville ini mampu meningkatkan kreativitas dan produktivitas masyarakat, apalagi bernilai ekonomis dan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan warga sekitar yang mengembangkan budidaya ini. Selain itu, tentu saja dibutuhkan peran pemerintah daerah melalui dinas terkait yang diharapkan dapat memberikan peluang, antara lain turut andil mempromosikan tanaman bougainville mereka melalui berbagai kegiatan pemerintahan. Budidaya aneka bougainville ini tentu dapat menjadi referensi dan motivasi untuk masyarakat untuk meningkatkan kreativitas, menjaga lingkungan, dan memberi manfaat sekaligus nilai tambah meningkatkan kesejahteraan. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Arya Zaldi, Kantor Berita Antara mewartakan. Nah pemirsa, pameran yang menargetkan 10.000 pengunjung ini akan kami sajikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.